Berjumpa kembali di mata kuliah otomatisasi industri. Eh, Sekarang ini kita akan mempelajari materi gerbang logika yang merupakan dasar dari teknologi digital. Nah, gerbang logika tersebut adalah merupakan dasar pembentuk dalam sebuah sistem digital. Karena yang akan kita bahas adalah sistem otomatisasi digital, maka kita harus memahami bagaimana sebuah sistem digital itu dibentuk. Oke, nah selanjutnya adalah gerbang logika beroperasi dalam bilangan biner. Anda sudah mempelajari sistem bilangan. Sebelumnya itu ada di review. Kita review ada 4 sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal, dan sistem bilangan biner. Nah, untuk gerbang logika menggunakan sistem bilangan biner. Logika biner itu menggunakan dua buah nilai ya, yaitu bilangan 0 dan 1. Nah, di sini digunakan adalah logika biner positif, yaitu logika high atau on, itu bernilai 1, dan logika rendah atau off atau low itu bernilai 0. Kita tidak menggunakan logika biner negatif. Nah, terdapat 3 gerbang logika dasar pada sistem digital, yaitu gerbang logika AND, yang kedua adalah gerbang logika OR, dan yang ketiga adalah gerbang logika NOT atau inverter. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketiga gerbang logika dasar tersebut. Nah, untuk yang pertama adalah gerbang logika AND, di mana gerbang logika AND adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan. Mana masukannya? Ini dia masukannya, A dan B. Bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa. Ya. Tapi dengan catatan outputnya hanya 1. Ya. Ini F merupakan output daripada proses yang terjadi terhadap masukannya A dan B ini. Nah, ekspresi booleannya adalah F sama dengan A dot B. Atau dikatakan dengan F sama dengan A and B. Di mana berlaku ketentuan sinyal keluaran akan high atau berlogika 1 jika semua masukan berlogika 1. Nah, di sini bisa kita lihat, ini namanya tabel kebenaran, di mana tabel kebenarannya itu terdiri dari atas 4 bagian. Ya. Kenapa 4? Karena masukannya 2. Sehingga kombinasi yang mungkin antara A dan B adalah sebanyak 4, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat N. N itu adalah jumlah masukan. Jadi apabila masukannya 3, maka kombinasi yang mungkin adalah 2 pangkat 3 atau sebanyak 8. Kalau 4 masukannya A, B, C, D misalnya, maka kombinasi yang mungkin adalah 2 pangkat 4 atau 16. Nah, sekarang kita berbicara mengenai 2 masukan, yaitu A dan B. Kombinasi yang mungkin adalah 00, 01, 10, dan 11. Sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi adalah apabila sinyal keluarannya sama-sama berlogika 1, maka outputnya berlogika 1. Mana dia? Yaitu 1, 1 untuk A dan B-nya, maka outputnya berlogika 1. Sisanya berlogika 0. Nah, ini diibaratkan dengan konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Nah, ini adalah S1-nya adalah si A, S2-nya adalah si B. Maka apabila S1 dan S2-nya sama-sama terbuka atau berlogika 0, maka lampunya nggak akan hidup. Ya. Apabila satu saklar itu tersambung, saklar 2 atau si B-nya berlogika 1, lampu tetap mati. Demikian juga sebaliknya, apabila saklar satunya tersambung, tapi saklar 2-nya itu tepas atau berlogika 0, maka lampunya tetap mati juga, kecuali kedua-dua saklarnya kita sambungkan, maka outputnya berlogika 1. Atau apabila semua inputnya berlogika 1, maka outputnya itu akan berlogika 1. Itu untuk gerbang logika N. Harap dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu dilambangkan dengan tanda penjumlahan, berbeda dengan gerbang logika N yang merupakan fungsi dari perkalian atau dot proses.
Nah, gambarnya pun seperti ini. Ada lengkungan di belakang. Berbeda tadi dengan gerbang logika N. Yang ini lurus. Dan itu secara simbol. Nah, pada gerbang logika OR ini berlaku ketentuan sinyal keluaran itu akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Jika terdapat satu saja masukan yang berlogika satu, maka outputnya berlogika satu. Nah, tabel kebenaran seperti ini. A dan B. Ini sama-sama dua masukan ya. Berarti 2 pangkat 2 ada sebanyak 4 kombinasi. Ya, 00, 01, 10 dan 11. Dan maka fungsinya apa? Lihat mana yang berlogika 1. Oh, ini berlogika 1. Maka outputnya pasti 1. Oh, ini ada logika 1, angka 1. Maka di sini pasti ada angka 1. Oh, ini ada 2 biji angka 1. Maka di sini ada angka 1. Ini apa? 0. Oh, nggak ada yang berlogika 1. Maka outputnya pasti berlogika 0. Itu untuk gerbang logika OR. Nah, itu diibaratkan dengan konsep rangkaian listrik yang dipasangkan secara paralel. Tadi yang itu adalah secara seri, yang OR itu adalah secara paralel. Ini dia. S1-nya adalah si A, S2-nya adalah si B. Dan bisa kita lihat di sini, apabila S1-nya terbuka dan S2-nya terbuka, maka lampu pasti mati. Nah, apabila satu saja saklar yang terhubung atau kedua-duanya, maka lampunya itu pasti hidup. Nah, oke. Ini S1, S2-nya lepas-lepas atau nggak tersambung. Lampunya, ibaratkan ini lampu ya. Udah, ibaratkan ini lampu. Maka lampunya mati. Si B-nya tersambung, lampunya hidup. Si A-nya tersambung, lampunya hidup. Atau kedua lampunya, kedua saklarnya tersambung, maka lampunya itu akan hidup. Itulah untuk gerbang logika OR. Sekarang gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT merupakan inverting atau pembalik. Ya. Di mana gerbang logika dasar ini yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berbeda dengan gerbang logika AND dan OR, ini hanya terdapat satu masukan, nggak boleh dua masukan. Apabila masuknya adalah 0, maka keluarnya 1. Apabila masuknya 1, maka keluarnya jadi 0. Dilambangkan dengan seperti ini. F sama dengan A, ada garis di atas, atau F sama dengan A inverse. Udah, ada garis di atasnya. Jadi konsepnya adalah gerbang logika NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor, digambarkan seperti ini. Ya. Dan ini adalah fungsinya. Apa inputnya? Ya, ini fungsinya. Ya. Apabila saklarnya terbuka atau berlogika 0, ya, maka lampunya itu hidup. Ya, maka lampu itu hidup. Tapi apabila saklarnya itu tersambung, maka lampunya akan mati. Kenapa? Karena arus listrik akan memilih si resistor dibandingkan dengan si lampu, sehingga nantinya akan off, tapi listriknya itu akan mengalir melalui resistor. Ya, makanya dikatakan tadi sebuah saklar atau memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Nah, itulah dia untuk gerbang logika NOT. Selanjutnya adalah gerbang logika bentukan. Di mana gerbang logika bentukan itu ada dua buah gerbang logika, yaitu NAND dan NOR. Ya. NAND itu adalah kombinasi antara gerbang logika NOT dan gerbang logika AND. Di mana ini adalah gerbang logika AND, adalah gerbang logika NOT, dikombinasikan menjadi NOT AND atau disingkat menjadi NAND. Dan ini gambarnya, simbolnya dikombinasikan menjadi seperti ini. Gerbang logika AND di mana ada bulatan di ujungnya. Ya, tabel kebenarannya seperti apa? Kebalikan dari gerbang logika AND. Tadi gerbang logika AND itu akan berlogika 1 apabila semua masukannya berlogika 1. Ya. Nah, sekarang balikan. Ya. Dia itu akan berlogika 0 apabila semua masukan berlogika 1. Ya. Mana 0? Oh, ini 0. Kapan ini terjadi? Apabila semua masukan berlogika 1. Sisanya apa? Berlogika 1. 00, 1, 01, 1, 10, 1, 11, 0. Itu untuk gerbang logika NAND.
Ya, disimbolkan dia dengan A dot B atau A dikalikan dengan B, tapi ada fungsi inversi di atasnya. Ya, A dot B tapi ada fungsi inversi. Bacanya adalah F sama dengan A NAND B. Tahu? Bukan A AND B. Ya, atau F sama dengan A dot B inverse. Dan berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah atau sinyal keluaran akan berlogika 0 apabila semua sinyal masukan berlogika 1. Oke, paham di situ? Nah, sekarang kita masuk ke gerbang logika 0. Gerbang logika 0 itu adalah kombinasi antara gerbang logika OR dan NOT. Ya. Ini adalah simbol untuk gerbang logika NOT. Oke, ini NOT ya. Ini simbol gerbang logika OR. Dikombinasikan menjadi seperti ini, gerbang logika OR, di mana di ujungnya ada sebuah bulatan, dikatakan menjadi gerbang logika NOT OR atau NOR. Nah, tadi gerbang logika OR memiliki ketentuan, yaitu akan berlogika 1 apabila terdapat satu saja atau satu atau lebih masukan yang berlogika 1. Sekarang kita balikkan, dia itu akan berlogika 0, keluarannya ya, keluarannya akan berlogika 0 apabila terdapat satu atau lebih masukan berlogika 1. Jadi, asal ada saja masukan yang berlogika 1, maka outputnya pasti 0. Kecuali ada semua masukannya atau masukannya semuanya berlogika 0, yaitu ini 00, outputnya 1, 01, 0, 10, 0, 11, 0. Bagaimana kalau 3 masukan? Bagaimana kalau 3 masukan? Ya, sebelum kita jawab itu, kita pahami dulu ini fungsinya adalah ekspresi booleannya adalah F sama dengan A ditambahkan dengan B inverse. Ini lambang untuk 0. Dan double kebenarannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 masukan? Ya. Apabila terdapat 3 masukan, maka kombinasi yang mungkin adalah sebanyak 2 pangkat 3 atau 8 kombinasi. Di sini sudah saya susun. Ini mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini jumlah kombinasi yang mungkin atau yang terjadi apabila terdapat 3 masukan. Mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, supaya tidak terjadi masalah dengan menyusun kombinasinya, kita arahkan menjadi hasil penjumlahan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2 itu semuanya mengarah ke bilangan desimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kalau kita hitung semua ada 8 kombinasi. Nah, untuk 2 pangkat 0 berarti kemungkinan atau pasti, bukan kemungkinan lagi, pasti bahwa di sini 2 pangkat 0-nya bernilai 0, 2 pangkat 1-nya bernilai 0, 2 pangkat 2 bernilai 0. Untuk yang 1, berarti karena 2 pangkat 0 adalah 1, maka di sini adalah berlogika 1, sisanya berlogika 0. Nah, selanjutnya kalau 2 pangkat 2 berarti di sini karena 2 pangkat 1 adalah 2, maka di sini adalah berlogika 1, sisanya berlogika 0. 2 pangkat 3 berarti penjumlah 2 dan 1. Berarti di sini berlogika 1, di sini juga berlogika 1, di sini berlogika 0, 2 pangkat 2-nya. Yang 4 berarti 2 pangkat 2-nya berlogika 1. Di 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0 itu berlogika 0. Yang 5 berarti di 2 pangkat 2 berlogika 1, di 2 pangkat 0 dia berlogika 1, dan 2 pangkat 1 dia berlogika 0. Yang 6, yang 2 pangkat 2 dia berlogika 1, yang 2 pangkat 1 berlogika 1, yang 2 pangkat 0 dia berlogika 0. Yang 7, yang 2 pangkat 2 berlogika 1, 2 pangkat 1 berlogika 1, dan 2 pangkat 0 berlogika 1. Bisa kita lihat urutannya adalah tidak ada yang sama. Itu 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Ya. Nah, cara cepatnya seperti ini. Supaya jangan terlalu bingung buat seperti itu, saya delete. Ya. Urutkan dia seperti ini.
Karena 2 pangkat 0 adalah 1, maka perpindahan dari angka 0 dan 1 itu adalah sebanyak per 1 digit. Berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 2 pangkat 1, 2 berarti perpindahannya tiap 2 digit. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 2 pangkat 2, 4 berarti per 4 digit. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, F-nya adalah sesuai dengan fungsinya. Ya. Sesuai dengan fungsi apa yang diminta. Contoh, apabila diminta sebuah fungsi, jelaskanlah fungsi atau bentuklah tabel kebenaran dari sebuah fungsi A ditambah B dikalikan dengan C. Bagaimana membentuk tabel kebenarannya? Pertama, kita harus tentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C. Ya. Misalkan kita katakan ini adalah menjadi A, ini menjadi B, ini menjadi C. Bisa saja. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyelesaikan dulu antara B dikalikan dengan C. B dikalikan dengan C. Dan kita harus selesaikan. Di mana apabila saya buat di sini tabel baru ya, tabel. Ini saya buat dia tabel baru. Ini adalah hasil kali B dan C, dan itu adalah hasil kali B dan C. Warna biru, ya. Hasil kali B dan C. Nah, bisa kita langsung selesaikan. 0 dikali 0. 0 dikali 0. 0. 0 kali 1. 0. 1 kali 0. 0. 1 kali 1. 1. 0 kali 0. 0. 0 kali 1. 0. 1 kali 0. 0. 1 kali 1. 1. Ini adalah hasil perkalian antara ini dengan ini. Ya, saya kasih yang ungu ya. Ya. Yang biru ini adalah hasil perkalian antara warna ungunya. Ya. Nah, selanjutnya apa? Kita jumlahkanlah si A, mana A? Ini A, dengan si B dikalikan dengan C. Berarti di sini adalah saya kasih dia warna biru supaya sama dia warnanya. Ya. Kita jumlahkan antara A dan B dikalikan dengan C. Ya, jumlahkan ya. Berarti 0 ditambah 0. Ini 0. 0 ditambah 0. 0. 0 ditambah 0. 0. 0 ditambah 1. 1. 1 ditambah 0. 1. 1 tambah 0. 1. 1 tambah 0. 1. 1 tambah 1. Bukan 2 ya, tapi tetap 1. Nah, inilah dia tabel kebenaran dari fungsi akhir daripada F sama dengan A ditambah B dikalikan dengan C. Bagaimana hasil akhir atau tabel kebenaran apabila A dikalikan dengan B tapi C inverse? C-nya inverse. Bagaimana? Coba dipikirkan dulu ya. Itu merupakan bagian dari apa yang bagian dari pembelajaran Anda untuk gerbang logika. Nah, selanjutnya nanti adalah kita akan bagaimana menggambarkan ini menjadi gerbang logika. Dari persamaan menjadi gerbang logika, dan dari gerbang logika menjadi persamaan. Nah, inilah dia sampai di sini. Penjelasan gerbang logika. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di aljabar boolean. Demikian. Terima kasih.